buat hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan Tuhan selain pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Berbicara Tuhan malam hari ini Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan Kau ingin sampaikan kepada kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bro Dharma. Puji Tuhan. Selamat malam kawan-kawan semua. Sekian lama kita bersama-sama melayani, tapi saya melihat semangat masih tetap tinggi, yang luar biasa. Dan saya kaget tadi Pak Dhani bersaksi tentang 2 hari yang lalu. Karena sebetulnya untuk tema yang dikasih saya punya materi yang lain gitu. Tetapi Tuhan mau bicara yang lain lagi. Mazmur 25 ayat 14. Maaf saya nggak siapin PowerPoint ini karena saya pikir waktunya pendek sekali. Dan juga bukan acara teaching training gitu. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi bergaul karib itu bukan inisiatif kita, bukan kehendak kita, tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Keinginan bergaul karib itu inisiatif Tuhan. Tadi kita dengar apa yang Pak Dhani rasakan tentang jamahan Tuhan beberapa hari yang lalu. Berbicara tentang intimacy with God di dalam pujian penyembahan, tentunya ada 4 hal yang menjadi pertanyaan kita. Apa sih itu yang namanya intimacy with God? Karena tema ini yang saya dikasih gitu ya. Terus kenapa kita harus intimasi dengan Tuhan? Oke, bagaimana caranya kita intimasi dengan Tuhan? Terus apa hasilnya kira-kira kalau kita bergaul karib dengan Tuhan? Seperti tadi dikatakan, jadi Tuhan bergaul karib dengan kita, dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Inisiatif itu bukan karena kita mau bergaul karib dengan Tuhan, tetapi Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Mengapa hari ini harus terjadi? Mengapa harus bergaul karib dengan Tuhan? Karena di dalam Matius 13 ayat yang 10 dan 11 mengatakan bahwa kalau kita baca ayat itu, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada orang Farisi itu, kepada mereka dalam perumpamaan. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi Tuhan bergaul karib dengan kita seperti di Mazmur 25 tadi dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-10 dan ke-11 Tuhan bergaul karib dengan murid-muridnya dan Tuhan memberitahukan hal kerajaan sorga kepada mereka. Jadi tujuan bergaul karib dengan Tuhan bukan semata-mata supaya kita menjadi merasa orang VIP di dalam kekristenan. Tetapi tentunya kalau Tuhan membukakan rahasia kerajaan sorga, Tuhan mempunyai maksud supaya kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Karena segala sesuatunya tidak akan sia-sia atau tidak percuma Tuhan berikan. Segala apa yang Dia berikan, segala rahasia apa yang sudah Dia percayakan,
tentu harus kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, menjadi murid Kristus bukannya pilihan kita, tetapi menjadi murid Kristus sudah harus mengikuti kehendak Roh. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mungkin di sebagian kita mengatakan, saya sering ikut pemuritan di sana dan di sini. Bro, firman Tuhan mengatakan kita bukan suruh menjadi muridnya seorang pendeta, bukan disuruh menjadi muridnya sebuah perkumpulan atau organisasi tertentu. Tuhan bilang supaya kita menjadi murid Dia. Nah, oleh sebab itu, karena apa? Karena dengan kita menjadi murid Dia, maka Dia mau membukakan semua rahasia kerajaan sorga supaya kita bisa berfungsi, bersaksi kepada yang lain tentang kerajaan sorga itu. Oleh sebab itu, bukan satu kebetulan kalau malam hari ini Pak Dhani selaku moderator, selaku pemimpin di dalam acara ini mengingatkan kepada kita bahwa maksud pertemuan ini pun bukan hal yang kebetulan atau rutinitas, tapi ada rencana Tuhan di balik ini. Kalau kita bisa bertemu malam hari ini, walaupun hanya ada 17 orang, 16 orang, ya, 14 orang malah, berapapun juga, ya, tapi pertemuan atau perhimpunan atau persekutuan roh atau persekutuan yang dituntun oleh Roh, pasti Tuhan punya maksud. Jadi persekutuan full gospel bukan sekedar persekutuan daging, tetapi persekutuan roh, karena dasar kita untuk menjadi anggota full gospel adalah orang-orang yang sudah harus dilahirkan kembali, bahkan harus penuh roh di dalam misi kita yang ketiga. Tuhan tidak pimpin organisasi, tetapi Tuhan pimpin organismenya, anggota-anggotanya, sesuai dengan menurut kehendak Roh itu sendiri. Lalu caranya bagaimana supaya kita bisa intimasi dengan Tuhan? Gak ada cara lain, seperti tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi murid. Menjadi murid itu belajar, ya. Mulai belajar, merenungkan, menggali firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang kawan, dia bilang, Pak Dharma, saya hari-hari ini agak sulit ya mengerti firman Tuhan. Baca rajin karena memang saya hobi baca. Tapi kenapa saya ada kesulitan untuk memahami gitu. Seperti dia mendengar anak-anak Tuhan kalau berkhotbah bisa menghubungkan ayat dengan ayat, saling terhubung. Kayaknya dia mengalami kesulitan gitu. Saya bilang, gak ada cara lain. Kita ini bukan supaya pinter, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi murid Dia. Belajar, merenungkan, menggali firman Tuhan tentu dengan tuntunan Roh Kudus. Karena tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak bisa mengerti apa-apa. Nah, begitulah juga tadi sudah dikutip oleh Pak Dhani Mande bahwa full gospel di dalam the vision intensified dikatakan bahwa Tuhan mau pimpin. Tuhan mau pimpin chapter-chapter sesuai dengan kehendaknya Dia. Yang Dia pimpin bukannya organisasinya, bukan chapternya, tetapi anggota chapternya. Oleh sebab itu, di dalam misi kita yang ketiga selalu kita ingatkan untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu bukanlah berbicara tentang bahasa roh, tentang karunia-karunia roh, tentang manifestasi-manifestasi roh, tetapi dipenuhi Roh Kudus sesungguhnya adalah hidup dipimpin roh seperti yang Galatia 5 katakan ayat 25, kalau engkau hidup oleh roh, hendaklah hidupmu dipimpin roh. Kalau kita semua hidup dipimpin roh, pada waktu kita berhimpun seperti ini,
maka Roh Kuduslah yang akan pimpin kita. Karena kita masing-masing memberi hati untuk dipimpin. Nah, itulah yang dimaksud di dalam The Vision Intensified, bahwa Roh Kudus akan pimpin chapter. Lalu kalau kita menjadi murid, menggali firman Tuhan, apa dong hasilnya? Seperti tadi janji firman Tuhan, dia akan membukakan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Saudara, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, visi kita adalah membawa orang datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa membuat mereka bertobat, tapi kita bersaksi tentang Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada mereka, supaya mereka yang mendengar dengan jamahan Roh Kudus, mereka akan datang kepada Tuhan. Maka mereka akan dibebaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, chapter yang memberitakan tentang kebenaran sehingga orang itu dibebaskan, maka chapter itu adalah representasi kerajaan sorga. Karena firman Tuhan mengatakan kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran itu diberitakan, damai sejahtera. Orang dibebaskan akan mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukankah itu visi daripada Full Gospel? Yang diembankan, diingatkan kepada kita. Jadi kita yang ada di chapter, monggo, marilah kita menjadi anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang memiliki Roh Kristus. Itulah sebabnya salah satu syarat untuk menjadi anggota Full Gospel adalah mereka yang sudah dilahirkan kembali. Jadi intimacy with God, atau kita bergaul karib dengan Tuhan, sesungguhnya adalah kita menyadari kehadiran Tuhan atau kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan berhati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang. Dan hendaklah setiap kita menyadari keadaan itu. Karena Tuhan mengatakan bahwa di mana kita berkumpul, di sana Roh Kristus ada. Kenapa? Bukan dia, kalau kita kumpul dia baru hadir, bukan. Karena kita masing-masing memiliki Roh Kristus. Kalau kita masing-masing memberi diri dipimpin oleh Roh, itulah firman Tuhan mengatakan kalau kita berkumpul, maka dia ada di tengah-tengah, dia akan pimpin kita. Nah, itulah maksudnya firman Tuhan. Jadi intimacy with God itu bukan inisiatif kita, sekali lagi, bukan kita ingin berintimasi dengan Tuhan. Tadi kita dengar pembukaan dari Pak Dhani, bagaimana Tuhan menyatakan pribadinya, dia mau intimasi dengan anak-anaknya. Dia mau bergaul karib dengan semua kita. Dengan caranya yang berbeda-beda tentunya. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya ke-21 dan sampai dengan 24, kita tahu cerita tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Kepada orang Samaria ini, wanita Samaria ini, Tuhan katakan gini, percayalah kepadaku wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Karena si orang anak Samaria ini bercerita bahwa orang tuanya dari zaman dulu juga menyembah Allah di gunung. Gitu. Tuhan Yesus bilang orang Israel itu menyembah di Yerusalem. Tapi nanti kamu akan menyembah, ternyata kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal sebetulnya. Tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi katanya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah datang saat ini.
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Rohnya huruf kecil. Jadi roh kita itu senantiasa ingin menyembah Bapa. Bukan kita kepingin menyembah Dia, karena itu habit kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh roh. Karena Dia sendiri yang mau berintimasi dengan kita. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, firman Tuhan mengatakan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh kita menyembah Dia, kebenarannya adalah bahwa Dia itu Allah yang ada di dalam kita, yang senantiasa mau berintimasi bersama dengan kita, di dalam kita. Menyadari keberadaan Roh Kudus, keberadaan Roh Kristus, keberadaan Roh Bapa di dalam kita. Itulah yang dimaksud kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Karena Dia adalah roh itu sendiri. Nah, jadi kalau kita malam hari ini diberikan tema Intimacy with God, di dalam pujian penyembahan, bergaul karib dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan. Karena kita memuji Dia, kita menyembah Dia karena Dia ada di dalam kita, dan itulah habit orang yang dipimpin oleh roh, ingin selalu menyembah Bapa. Bukan karena program, bukan karena kebiasaan, bukan karena acara. Karena kita dituntun oleh roh, maka roh itu pasti akan menuntun kita kepada kita menyembah Bapa. Oleh sebab itu, kadang-kadang saya suka heran orang kalau habis menaikin pujian, bagaimana saudara diberkatin, saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara diberkatin atau tidak itu bukan urusan. Kita menyembah itu untuk Bapa kita. Saudara merasa Dia hadir atau tidak, itu tidak urusan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia hadir di tengah pujian orang percaya, yang lebih lagi adalah Dia ada di dalam setiap orang percaya. Pujian dinaikkan di dalam bait Roh Kudus, pujian dinaikkan di dalam rumah Tuhan, bukankah kita bait Roh Kudus? Jadi itulah yang dimaksud dengan intimacy with God in praise. Jadi di dalam pujian kita senantiasa menyembah Tuhan. Banyak kesaksian teman-teman tadi, Pak Dani juga bercerita, pujian dinaikkan, air mata keluar. Kenapa? Karena pada waktu Bapak kita senangkan, Dia menjamah kita. Pribadi lepas pribadi, Dia menjamah kita. Karena apa? Dia mau intimasi dengan kita. Dengan melalui telinga kita dengar pujian dinaikkan, hati roh kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Tuhan disenangkan, Dia jamah kita. Kita merasakan jamahannya. Tapi pun kalau kita tidak merasakan jamahannya, firman Tuhan mengatakan Dia disenangkan dalam pujian, Dia hadir di dalam kita, Dia senantiasa bersama dengan kita. Jadi itulah kebenarannya bahwa kita orang-orang yang dipercayakan Tuhan menyembah Dia senantiasa dan di mana saja. Saya nggak panjangkan firman Tuhan, biarlah firman ini boleh termaterai bagi kita semuanya dan kawan-kawan para penyembah yang ada malam hari ini. Kalau Anda menyembah Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, bukan Anda yang mau, karena Roh Kristus yang ada di dalam Anda, itulah yang mendorong kita semua untuk datang kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba sudah menyampaikan isi hatimu kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami semua bahwa bukan inisiatif kami, bukan keinginan kami, tetapi keinginan Engkau sendiri untuk intimasi dengan kami, anak-anak-Mu, orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang Engkau kasihi.
Jadi sekali lagi kami beringat Tuhan, bahwa Engkau Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Engkau, sehingga perjanjian-perjanjian-Mu diberitahukan kepada kami, kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan Roh Kudus tolong kami untuk mampu menjadi pelaku daripada firman-Mu yang kami dengar malam ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Karena hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian ini. Ya, kita sama-sama kita. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita adalah kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.